Pemirsa, dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan disebut meminta penyidik Polres Jakarta Selatan untuk membuat folder berisi file pelecehan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Padahal menurut Jaksa, peristiwa pelecehan tersebut tidak pernah terjadi. Pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH ditelepon oleh terdakwa Hendra Kurniawan dan meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Ibu Putri Chandrawati, di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Kemudian saksi Verdi Sambo menelpon saksi Arif Rahman dan mengingatkan hal yang sama agar jangan menyampaikan aib keluarga, jangan kemana-mana atau tersebar, malu karena itu aib. Kemudian sekira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, saksi Arif Rahman menghubungi saksi Cuk Putranto untuk bertemu di Polres Jakarta Selatan, dan saksi Arif Rahman Arifin dan juga menghubungi saksi Rifaizal Samuel bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Saksi Arif Rahman Arifin tiba di Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan saksi Rifaizal Samuel bersama tim penyidik di ruang rapat Kasat Reskrim. Tidak berapa lama kemudian, saksi Cuk Putranto SIK datang. Lalu saksi Arif Rahman Arifin menyampaikan arahan dari terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Verdi Sambo SH SIK kepada penyidik supaya BAP Ibu Putri Chandrawati tidak tersebar kemana-mana. Penyidik agar bertanggung jawab. Kemudian saksi Rifaizal Samuel bertanya, "Izin bang, kami boleh meminta dekoder CCTV?" Saksi Arif Rahman Arifin kaget karena tidak tahu tentang dekoder CCTV. Tapi kemudian saksi Cuk Putranto SIK menyampaikan bahwa menyimpan dekoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil saksi Cuk Putranto SIK. Baik, itu tadi kira-kira cuplikan yang dibacakan oleh surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan kami akan ajak Anda kembali berbincang dengan Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana. Pak Abdul Fikar, tadi di dalam cuplikan disampaikan bahwa Hendra Kurniawan kemudian meminta Arif untuk menghubungi penyidik Polres Jakarta Selatan untuk menyimpan file-file mengenai pelecehan terhadap Putri Chandrawati yang sebenarnya dibuat-buat. Nah, ini nampaknya Hendra Kurniawan kita bisa sebut sebagai tangan kanannya Verdi Sambo nih Pak Abdul. Nah, ini nanti bobotnya akan seperti apa? Ya, saya kira memang kalau lihat kejadiannya, ya peranan Pak Hendra, terdakwa Hendra ini cukup besar juga gitu, karena meskipun peranannya terjadi pasca terjadinya penembakan gitu ya, tetapi sangat besar mempengaruhi terjadinya obstruction of justice gitu. Artinya mengelabui agar peristiwa yang sebenarnya itu tidak diketahui ya, atau tidak diproses secara hukum gitu. Nah, karena itu menurut saya cukup strategis ini perannya Hendra Kurniawan ini. Nah, karena itu dia kemudian juga menjadi terdakwa dalam kasus ini. Nah, seperti itu. Oke. Ya. Baik, lalu Pak, berarti dengan peran-peran yang lainnya tadi seperti Arif dan juga 5 terdakwa lain dalam obstruction of justice, ini tentunya nanti akan ditimbang oleh hakim seperti apa perannya, seberat apa perannya untuk dijatuhi vonisnya atau hukumannya, begitu Pak Abdul? Iya, betul. Ya, jadi kan ada beberapa perbuatan obstruction of justice yang dilakukan itu ya, terutama yang mengacu kepada kejadian yang palsu sebenarnya, kejadian yang tidak ada tapi seolah-olah diada-adakan gitu ya. Nah, itu sudah pasti itu melanggar pasal 220 ya, meskipun ancaman hukumannya tidak terlalu berat ya, 1 tahun 4 bulan cuma ya. Tetapi kan yang paling berat itu adalah yang
adalah ini ketentuan mengenai mengganggu sistem sistem elektronik itu yang mengganggu sistem elektronik, mengubah-ubah CCTV dan sebagainya. Nah itu maksud saya. Itu yang berat justru gitu. Karena di situ justru ancaman hukumannya maksimalnya bisa 10 tahun gitu. Bahkan ada ancaman dendanya juga 10 miliar. Nah itu yang menurut saya peran-peran seperti Hendra Kurniawan dan berikut yang ke bawahnya itu, nah justru beratnya di situ gitu. Kenapa kemudian mereka juga ditempatkan sebagai tersangka meskipun sebenarnya kalau dilihat dari satu sisi mungkin mereka sih bekerja profesional aja gitu berdasarkan tugas dan kewenangannya. Ini yang ingin saya tanyakan juga, bagaimana kalau alasannya nanti kembali kepada hanya menjalankan perintah atasan begitu? Nah, ya itu tadi perintah atasan itu bisa gitu. Itu memang diatur di dalam pasal 51 KUHP ya. Perintah jabatan istilahnya kalau di dalam KUHP. Nah, tapi dia juga bawahan itu juga harus berpikir karena yang dimaksud dengan perintah atasan atau perintah jabatan itu harus selalu berkaitan dengan job description, dengan tugas dan kewenangan gitu. Kan atasan dengan bawahan itu pola relasi yang ada tugas dan kewenangannya masing-masing. Dan sepanjang perintahnya sebatas koridor itu gitu ya, dia tidak akan dipidana menurut KUHP. Tetapi ketika tahu bahwa perintahnya itu sebenarnya tidak sesuai lagi dengan lingkup pekerjaannya, nah itu sebenarnya bisa dia punya kewajiban untuk menolak gitu. Nah karena itu kalaupun mereka melakukan gitu ya dan melakukan gitu, tetapi itu masih dalam tugas kewenangannya, meskipun salah juga mereka bisa dibebaskan. Artinya bisa tidak dipidana gitu. Perbuatan itu bukan sampai sejauh itu ya Pak ya? Iya, bisa seperti itu gitu. Kalau memang tidak mengetahui sama sekali. Iya, Oke, baik. Nah, Pak Abdul, yang juga menjadi menarik Pak, dari 6 terdakwa kasus obstruction of justice, belum semuanya menjalani sidang etik Pak di Polri. Artinya masih ada yang statusnya sebagai polisi. Sedangkan sekarang persidangan sudah berlangsung di PN. Bagaimana Pak ini nanti kedudukan hukumnya ketika proses persidangan berlangsung di pengadilan negeri, tapi di sisi lain sidang etik ini belum berlangsung, artinya statusnya masih sebagai polisi. Ketika sidang etik ini berlangsung di depan di awal atau sidang etik nanti berlangsung setelah persidangan di PN ini berlangsung, apa efeknya? Ya, kan gini, sidang etik itu konteksnya adalah karena profesi dan pekerjaan. Gitu ya, jadi apakah seseorang ketika dia menjalankan pekerjaan dan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan aturan pekerjaannya. Nah itu yang di situ bagian etik sebenarnya ya. Jadi bukan pada perbuatan gitu ya. Karena itu hukuman yang paling maksimal dari sidang etik itu adalah pemberhentian. Pemberhentian tidak dengan hormat, itu paling tinggi itu, hukuman paling tinggi dari sidang etik gitu. Nah, sedangkan perbuatannya secara umum itu yang kemudian dinilai oleh hukum pidana gitu, ya, oleh apakah satu perbuatan itu melanggar hukum atau tidak. Nah, itu yang dinilai itu. Nah, jadi dari sisi pekerjaan dia bisa diberhentikan pekerjaannya atau profesinya, ya, atau di skor atau apa juga bisa ya, tapi itu tadi saya bilang yang paling maksimal adalah diberhentikan. Tapi dari sisi yang lain perbuatannya itu juga dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana gitu. Nah karena itu setelah sidang etik kemudian bisa masuk ke sidang pidana. Nah sekarang persoalannya sidang etiknya belum diselesaikan. Nggak ada masalah, nggak ada masalah kalau menurut saya. Karena apa? Karena polisi sejak dipisahkan dari TNI itu menjadi sipil, dia tunduk sepenuhnya pada peradilan sipil gitu. Ya, jadi nggak ada masalah gitu. Artinya nggak apa-apa dia di perbuatannya langsung diproses secara pidana gitu. Tapi nanti urusan apakah dia diberhentikan dari kepolisian atau tidak, nah nanti itu urusan sidang etiknya gitu. Nah, tugas
tugas peradilan pidana adalah mengadili perbuatan yang mengandung unsur pidana. Oke, Gitu. baik Pak Abdul Fikar Hadjar, terima kasih pakar hukum pidana sudah mau berbagi informasi dan juga memberikan penjelasan. Tentunya ini menjadi pendidikan hukum untuk kita semua. Terima kasih Pak Abdul Fikar. Oke. Kita akan ikuti bersama Oke. lagi Pak jalannya sidang dari kasus obstruction of justice siang hari ini.